Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutahharoh, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan UKIN, pelaksanaan pembelajaran di kelas 4, muatan pelajaran IPAS, bab 3, materi pengaruh gaya terhadap debu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran menggunakan problem-based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan peserta didik pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Masalah yang diajukan dalam kegiatan pembelajaran berkenaan dengan pengalaman peserta didik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian cek terlebih dahulu kerapihan pakaian yang kalian pakai. Apakah sudah rapi semua? Iya, alhamdulillah ya. Nih sudah terlihat cantik-cantik yang cewek dan ganteng untuk yang cowok. Baik. Anak-anak, silakan tengok samping kanan dan samping kiri kalian. Juga sambil melihat di depan kalian. Nah, untuk yang paling depan lihat Bu Guru ya. Oke. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah, Ibu isi presensi terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini berangkatnya paling pagi? Oke, Kausar, silakan pimpin doa. Siap, siap. Berdoa dimulai. Wa rasulah rabbi. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dimulai pada hitungan ke-1 ya. Biramanya 4/4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta.
Anak-anak, marilah kita ingat protokol kesehatan yang wajib kita jalani. Ada 5M. M yang pertama apa anak-anak? M kedua? Nah, untuk memakai masker, anak-anak sudah memakai masker semua ya? Iya, untuk Bumut kali ini tidak memakai masker, tapi Bumut sudah pakai face shield. Lalu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini anak-anak sudah lakukan ketika tadi pagi mau masuk ke sekolah. Sudah cuci tangan. Lalu, M yang ketiga apa? Ya, lalu dan nah, anak-anak, Ibu memiliki ice breaking. Apakah anak-anak siap melakukan gerak lagu ini? Baik, kita mulai. Ayo ketua kelas, disiapkan posisinya. Nari lebih cepat. Aram sam sam. Terima kasih, luar biasa, mantap menarinya. Boleh duduk, beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari di hari kemarin? Baik, siapa yang masih ingat apa itu gaya? Oke, silakan Alea. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Alea. Nah, ngomong-ngomong tentang gaya ya, tadi baru saja kita melakukan sebuah tarian. Coba, itu tarian yang kalian lakukan, kalian menggunakan gaya apa? Gaya apa, Arkan? Iya, betul. Gaya otot. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan cara suatu benda dapat berpindah tempat. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu peserta didik dapat menganalisis gambar yang berhubungan pada salah satu pengaruh gaya terhadap benda. Lalu keenam, peserta didik dapat menghubungkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap benda pada kehidupan sehari-hari. Tentunya di sekitar lingkungan kita ya anak-anak ya. Lalu yang ketujuh, peserta didik dapat memasang gambar sesuai dengan salah satu dari undian mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Apakah sudah siap belajar anak-anak? Kegiatan pertama. Ibu meminta tolong siapakah yang bisa membantu ibu nih? Oke, Kausar dan Fatir. Silakan maju ke depan, Kausar dan Fatir. Peragakanlah. Anak-anak yang lain bisa perhatikan ya. Fatir, tolong dorong meja yang ada di depan kamu. Wah, keren. Sekarang gantian. Kausar, silakan tarik mejanya. Oke, bagus. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk.
Beri tepuk tangan buat temanmu yang sudah memperagakan kegiatan ini. Nah, anak-anak, bagaimana meja tadi bisa berpindah? Dengan cara apa? Dorong, menarik, dan mengangkat. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan ya. Gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Mundur kali Bu, biar kelihatan semua. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, pengaruh gaya terhadap benda itu ada berapa? 5. Nah, sebutkan pengaruh gaya benda berdasarkan video yang sudah anak-anak tonton. Siapa yang bisa? Wah, ternyata luar biasa sekali ya muridnya Ibu. Bisa semua. Ibu bingung nih, pilih yang mana nih? Tadi yang pertama kali tunjuk jari, Nabila ya. Oke, Nabila. Pengaruh gaya yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Pengaruh gaya yang kedua adalah gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya yang ketiga, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Dan pengaruh gaya yang keempat, gaya dapat merubah arah benda. Pengaruh gaya yang terakhir atau yang kelima adalah gaya dapat merubah kecepatan benda. Wah, mantap sekali jawabannya Nabila. Beri tepuk tangan buat Nabila. Nah, setelah anak-anak menonton video tadi, Ibu ingin salah satu dari kalian memperagakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada di sekitar kita mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Bu Mut, saya sudah memperagakan membuka dan menutup pintu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Jawabannya Sarah. Beri tepuk tangan. Anak-anak, apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, Arkan, Jesa, Sidan, dan Regina. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Ini ya. Sudah urutan ya, kelompok 1 sampai 5. Baik, kita akan
melanjutkan kegiatan dengan mengisi LKPD, dan di dalam LKPD ini ada beberapa kegiatan yang memerlukan peragaan. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Setiap kelompok dapat 1 LKPD. Geser, Nak. Kegiatan 1 dan 2, demonstrasi di lapangan. Anak-anak, silakan bawa bola yang sudah disiapkan oleh setiap kelompok dan juga pesawat yang sudah kalian buat. Mari kita ke lapangan. Anak-anak, kegiatan di LKPD pertama yaitu kegiatan lempar tangkap bola. Oke, kelompok 1 lempar ke kelompok 2. Tangkap, berbalik, gantian. Kelompok sana coba lempar ke Bumut. Hop. Ibu kembalikan, tangkap. Oh. Nah, baik. Dari kegiatan lempar tangkap bola, apa yang bisa anak-anak simpulkan? Saat melempar, apa yang terjadi pada benda bola? Semula bolanya bagus. Saat kamu menangkap bola, bagus. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada kegiatan 2. Kelompok yang ada di sebelah kanan ibu silahkan terbangkan pesawatnya sekarang. Silakan kembali ke barisannya terlebih dahulu. Tadi yang paling jauh dan paling lama terbangnya milik siapa? Ada yang tahu? Punya Sidan. Beri tepuk tangan untuk Sidan. Lanjut, untuk kelompok yang ada di sebelah kirinya ibu, menerbangkannya tidak ke depan tapi ke kanan atau kiri ya? Baik. Ke sebelah kiri. Silakan ambil posisi, siap-siap terbangkan pesawatnya ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Terbangkan. Yang paling jauh punya siapa? Sabil. Beri tepuk tangan untuk pesawatnya Sabil. Baik, kita lanjut. Kita kembali ke kelas sekarang dengan tertib dari sini. Ayo. Kita lanjut pada kegiatan 3 di LKPD, yaitu kita laksanakan di kelas. Tadi seru ya di luar kelas ya, di lapangan. Senang? Kegiatan 3, ini kegiatannya apa ya? Meremas botol, silakan lakukan. Anak-anak, tunjukkan botol yang sudah kalian remas. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Situ ada Dayu sedang mengayuh sepeda dengan lambat dan saat Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Didiskusikan ya. Lalu pada kegiatan 5, anak-anak membuat kesimpulan pengaruh gaya terhadap benda. Silakan LKPD-nya diisi. Ayo diskusi.
Baik anak-anak, apakah LKPD-nya sudah selesai? Bagus, kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu kita akan bermain games. Siapa yang suka bermain games? Alhamdulillah suka semuanya ya. Baik, Ibu siapkan terlebih dahulu nama gamesnya Word Wall. Siapa yang lebih cepat menjawab dengan benar, dia adalah tim yang akan menjadi pemenangnya. Kamu sedang membuat suatu benda dari plastisi. Ya, skornya 5, itu artinya betul semua. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan 1 menit 6 detik. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Kita mulai lagi. Jangan menutupi layar, sayang. Nah, klik. Yeay. Anak-anak, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah praktek games word wall. Kita akan tahu siapakah peringkat pertamanya ya, berdasarkan jumlah soal yang betul dan juga lamanya waktu pengerjaan. Yang lebih cepat dialah pemenangnya. Pemenangnya the first adalah kelompok 2, kelompok biru. Oke, selamat buat kelompok 2. Baik, kita lanjutkan kegiatannya yaitu kita akan berlanjut pada LKPD kedua. Nah, setelah dilakukan undian menggunakan spin wheel, maka kelompok 1 tadi mendapatkan gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Silakan maju ke depan. Ayo, maju ke depan kelompok 1. Ya. Ini soalnya. Kelompok 2 mendapatkan soal gaya dapat merubah bentuk benda. Boleh kembali ke tempat duduk. Kelompok 3 mendapatkan gaya dapat mengubah kecepatan benda. Sebentar. Silakan. Terus kelompok 4 mendapatkan gaya dapat merubah arah benda. Ini apa namanya? Gambarnya itu Ibu siapkan lebih banyak. Silakan bisa dicari jawaban yang tepat sesuai hasil undiannya ya. Kelompok 5 dapat gaya dapat membuat benda diam menjadi
gerak. Silakan. Iya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompokmu. Lalu jika sudah ketemu, silakan ditempel pada kertas karton yang sudah dibawa. Oh, ada yang nggak bawa lem. Ada yang punya lem 2? Ada yang di kelompok ada 2 lem? Oh iya, boleh. Ibu boleh pinjem buat kelompok itu yang nggak ada. Oke, ini nak. Anak-anak, apakah sudah menyelesaikan LKPD keduanya? Baik, tolong ditunjukkan, diangkat hasilnya. Setiap kelompok diangkat hasilnya, tunjukkan. Untuk LKPD pertama tadi juga sudah ya. Baik, berarti saatnya kita presentasi. Silakan setiap kelompok siapkan 1 orang untuk presentasi. Terus teman lain yang tidak presentasi itu apa kegiatannya? Mencari informasi dengan kelompok lain. Dan nanti kembali ke kelompok asal, kamu sampaikan informasinya kepada temannya. Apakah siap? Oke, silakan. Ayo, kamu kelompok mana? Iya, ini yang kelompok sini nggak ada yang mau di sini nih. Ayo, sini masih kosong 2 kursi. Ayo, wah cowok semua di sini. Anak-anak, saatnya kita presentasi. Kita presentasi dari LKPD 1 dulu, nanti lanjut ke LKPD 2. Oke, silakan. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu A. Benda yang semula diam menjadi bergerak. B. Benda yang semula bergerak menjadi diam. C. Gaya bisa merubah arah benda. D. Gaya bisa merubah bentuk benda. E. Gaya bisa. Betul, beri tepuk tangan untuk hasil presentasi. Oke anak-anak, presentasi LKPD 1 sudah selesai. Kita lanjut ke presentasi LKPD 2. Oke, silakan. Kelompok siapa yang mau presentasi lebih dulu? Oke, kelompok ini dulu, silakan. Kelompok 2. Kasih unjuk ke temennya, menghadap ke sini. Oke, kelompok 2 akan diwakili oleh Kausar. Silakan. Pertama, lilin yang dibentuk menjadi sebuah mainan. Yang kedua, tanah liat yang dibuat menjadi vas bunga, gelas. Gambar yang ketiga, kayu yang dibuat menjadi kursi, meja, dan lemari. Oke, kaitkan dengan pekerjaan apa dengan kegiatan itu? Iya, silakan. Pembuat gerabah. Terus gambar yang bawahnya?
Pengrajin kayu. Katakan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, presentasi LKPD 2 sudah semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang saatnya teman-teman yang tidak ada di kelompoknya silakan balik ke kelompok asal dan berikan informasi pada temanmu dari informasi yang kamu dapat di kelompok yang sekarang. Sudah kembali ke kelompok asal semua? Sudah. Iya, terlihat di sana kelompok merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Baik. Sekarang saatnya kamu menceritakan informasi apa yang kamu peroleh dari kelompok lain kepada teman-temanmu. Silakan. Ibu ingin melihat kelompok 2 ini, kayaknya dari tadi sudah siap ya? Siap kelompok 2? Silakan. Bisa diceritakan informasinya pada temanmu. Karisa, kamu dapat informasi apa? Aku dapat informasi dari kelompok 1, yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, yaitu bola yang sedang ditendang lalu diberhentikan, dan menangkap bola bisbol. Aku dapat informasi dari kelompok 4 adalah menerbangkan pesawat, atlet bola voli, atlet bulu tangkis, bermain bola kasti. Iya, itu pengaruh gaya yang bagaimana, Windy? Pengaruh gayanya dapat merubah arah benda. Ya, silakan yang lain. Apakah kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pengaruh gaya terhadap benda. Oke, apa saja yang pertama? Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Oke, 2. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga? Gaya dapat merubah arah benda. Yang keempat? Gaya dapat berubah bentuk benda. Dan yang kelima? Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Oke, bagus, mantap. Tepuk the best. Baik, ini saatnya kita evaluasi secara mandiri. Silakan posisi duduk seperti semula. Baik, anak-anak, kita sampai pada kegiatan evaluasi. Ibu akan membagikan lembar evaluasi, dikerjakan secara mandiri, waktunya 10 menit. Anak-anak, kita sampai ke refleksi pembelajaran hari ini. Adakah kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tidak. Alhamdulillah, senang sekali Bu Mut mendengarnya. Lalu bagaimana perasaan kalian? Senang. Bisa diceritakan kepada Bu Mut senangnya bagaimana? Yo, siapa yang mau menyampaikan nih perasaannya? Boleh, Syafika. Saat membuat karya dari plastisin, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Saat bermain game, Bu. Sip, mantap. Saat bermain pesawat kertas. Oke. Ada lain lagi? Oke, Nabila. Bermain lempar tangkap bola di lapangan, Bu. Oke, mantap. Nah, apakah manfaat dari belajar materi hari ini? Bisa bekerja sama, Bu. Bagus, saling kerjasama ya di kelompok dengan kegiatan LKPD tadi. Lalu apa lagi? Ya, Sarah. Jadi tahu pengaruh gaya terhadap benda. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.